Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, GSJA Peniel, GSJA Anugerah Kemendung, dan semua saudara-saudaraku di dalam Kristus yang mengikuti acara Mimbar Gemar Online hari ini, Senin 6 Desember 2021. Saya terberkati dari jadwal pembacaan kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, tapi saya akan bacakan sampai ayat 31. Berikutnya adalah Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Hari ini kita belajar tentang seorang tokoh besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat bagaimana Yohanes merespon tugas panggilan yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Ibu Yohanes Pembaptis, yaitu Elisabeth, masih sanak saudara dari Maria, ibu Yesus. Umur Yohanes Pembaptis 6 tahun lebih tua dari umur Yesus. Kelahiran Yohanes Pembaptis dianggap mujizat karena Elisabeth, ibu Yohanes, adalah perempuan mandul. Setelah Elisabeth dan Zakaria suaminya berusia lanjut, Allah mengaruniakan seorang anak yang diberi nama Yohanes. Dalam bahasa Ibrani, nama Yohanes itu adalah Yehohanan, yang artinya Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi awal sukacita bagi Israel karena sudah kurang lebih 400 tahun tidak ada nabi di Israel. Allah mempunyai maksud atas diri Yohanes Pembaptis. Dan kita akan belajar respon Yohanes dalam menanggapi maksud dan tujuan Allah dalam hidupnya. Yohanes tampil mendahului Yesus dan menyerukan kepada orang-orang Israel, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan berilah dirimu dibaptis." Banyak orang yang datang untuk dibaptis, bahkan setelah itu menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya. Dalam ayat 29 kita lihat, ketika suatu hari Yesus datang, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Hal itu dikatakan oleh Yohanes untuk menyatakan kepada orang Israel, Yesuslah pengganti anak-anak domba yang setiap pagi dan petang selalu dikorbankan di bait suci oleh orang-orang Israel untuk penghapusan dosa mereka. Ucapan Yohanes itu menubuatkan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan dikorbankan sebagai korban yang sempurna, yang olehnya dosa-dosa seluruh dunia dihapus. Dalam ayat 30, meskipun Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah terkenal yang menarik banyak orang, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dia tidak kecewa kalau Yesus yang saat itu belum terkenal seperti dia mendapat tempat atau posisi yang lebih tinggi. Padahal kesempatan untuk mengambil posisi sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sangat terbuka bagi Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. "Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi
dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Kemudian ayat 26, Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Inilah kerendahan hati yang sejati, yang harus kita kenakan juga dalam hidup kita sebagai dasar untuk kita melakukan pelayanan kita, baik sebagai pengkhotbah, pengajar, pelayan mimbar, atau pekerjaan apapun juga. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi hebat jika kita dasari kerendahan hati. Pelayanan yang kita lakukan hanya bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus dilandasi tujuan. Kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis sangat tahu tujuannya ada di dunia ini. Dalam ayat 31 dikatakan, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia, yaitu Yesus, dinyatakan kepada Israel." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah pasti memberikan tugas kepada masing-masing orang, terlebih bagi kita orang percaya. Mari kita cari dan temukan apa tugas dan tujuan hidup kita di dunia ini. Yohanes Pembaptis bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus memiliki tugas yang harus diselesaikannya, menjadi anak domba Allah yang akan dibantai dan dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Beliau berdua adalah tokoh-tokoh besar, sebagian dari tokoh-tokoh besar yang telah merespon dengan benar untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh Allah Bapa. Respon yang benar dengan kerendahan hati. Yohanes Pembaptis sangat berpengaruh atas hasil pelayanannya di hadapan Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 31, Yohanes mengatakan, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sungguh suatu ungkapan hati yang tulus, yang rendah hati, dan luar biasa indah dan mulia yang dimiliki oleh seseorang yang kehidupannya begitu luar biasa. Dia dikatakan sebagai pembuka jalan, mendahului Kristus. Dan dia tidak menuntut untuk diagungkan. Dia bersukacita karena Yesus sudah muncul. Dia mengatakan, Yesus, Juru Selamat, Mesias harus makin besar dan aku makin kecil. Dia tidak menuntut untuk dimuliakan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus sangat memuji dan memuliakan Yohanes Pembaptis ini. Ada satu ayat dalam kisah di Injil, Yesus mengatakan bahwa pada waktu
angkatan ini, pada waktu kehidupan Yohanes Pembaptis ada di dunia ini, tidak ada orang yang lebih besar dari dia. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan akan memiliki kedewasaan rohani dan kerendahan hati. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi menempatkan Tuhan di posisi tertinggi dalam hidupnya. Dan orang seperti ini pasti akan dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang walaupun pekerjaannya begitu besar, banyak pengikutnya, dia tidak sakit hati. Saat murid-muridnya pun akhirnya mengikut Yesus. Salah satunya adalah Andreas. Dia membiarkan murid-muridnya akhirnya mengikuti Yesus. Dan dia bersuka cita karena Yesus semakin besar. Mari kita meneladani kehidupan Yohanes Pembaptis, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu tentang Yohanes Pembaptis. Seorang yang kelahirannya adalah mukjizat. Seorang yang besar, padahal orang mengatakan mungkin dia Nabi Elia pada zaman itu. Tetapi dia dengan jujur dan rendah hati, bukan, aku bukan dia, aku bukan Mesias. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami menyadari siapa kami dan apa tujuan hidup kami di dunia ini. Kami mau dekat kepadamu, kami mau terus menjalin hubungan denganmu Tuhan, untuk supaya kami mengetahui tujuan hidup di dunia ini. Kami mau Tuhan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami semua, anak-anak-Mu, untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan-Mu dan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas dan selamat berusaha dan berjuang menjadi pribadi yang rendah hati untuk menunaikan tugas panggilan kita di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Immanuel,